Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Pada hari ini Jumat 18 Oktober 2024, saya Pendeta Nikutut Pita Sitari yang melayani di Jemaat Berek Gereja Kasih mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mendengarkan renungan harian Resort GKI Pulang Pisau. Nah, renungan yang diperhadapkan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-47 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15 dengan perikop keruntuhan Babel. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Bapa di sorga yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih karunia dan kesempatan yang Engkau berikan untuk kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami percaya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam hidup ini ketika kita memiliki kekuatan dan kekuasaan, kecenderungan kita merasa angkuh dan sombong. Bahkan dapat menyalahgunakan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki itu. Dengan itu kita bisa berbuat semena-mena dengan orang lain, menindas, dan kita bisa mengabaikan orang-orang yang lemah. Selain itu juga sebagai manusia, karena merasa memiliki kekuatan dan kekuasaan, ia akan merasakan bahwa tidak akan ada orang berani melawan dirinya. Namun tidak semua manusia yang demikian. Ada juga orang yang mempergunakan kekuasaan dan kekuatannya dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pun juga renungan yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, yaitu mengisahkan keruntuhan Babel. Bangsa Babel adalah bangsa yang besar dan kuat pada zaman itu, di mana bangsa Babel ini, di mana mereka memiliki kehidupan yang bermegah, kehidupan yang menurut mereka bahwa mereka selalu memiliki kejayaan. Bahkan dalam kehidupan bangsa Babel, mereka merasakan bahwa mereka adalah bangsa terkuat dalam kehidupan mereka. Dengan apa yang mereka rasakan itu, mereka menunjukkan bahwa kehidupan mereka adalah bangsa yang angkuh, bangsa yang sombong, bangsa yang menurut mereka tidak akan ada yang dapat menghancurkan mereka, yang dapat melawan mereka. Karena kita melihat di dalam nas kita pada saat ini bahwa di dalam kehidupan mereka ada yang akan menolong mereka, akan melindungi mereka, yaitu mereka akan dilindungi oleh dewa-dewa, oleh jampi-jampi dan sihir-sihir yang mereka punya, yang menurut mereka yang akan melindungi dan yang akan menolong mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bangsa Babel di dalam kehidupan mereka merasakan bahwa mereka adalah bangsa yang kuat, yang tidak akan terkalahkan, yang mungkin menurut mereka secara manusia tidak akan dapat yang melawan mereka. Mereka akan selalu aman karena mereka memiliki kekuasaan, karena mereka memiliki kemegahan di dalam kehidupan mereka. Meskipun demikian, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
apa yang bangsa Babel, yang menurut mereka akan aman, apa yang sudah mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Namun sebagai orang yang percaya bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Babel itu adalah sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan Allah. Apalagi ketika mereka menindas bangsa Israel. Bangsa Israel yang dihukum oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Mereka menindas bangsa Israel yang membuat bangsa Israel menderita. Karena mereka merasakan bahwa mereka memiliki kekuasaan dan kekuatan. Sehingga mereka boleh merajalela. Mereka boleh mengabaikan orang-orang yang lemah menurut mereka. Dan melakukan semena-menanya bagi bangsa Israel. Apa yang mereka perbuat di mata Tuhan, itulah hal-hal yang Ia tidak perkenankan. Sehingga nas kita pada saat ini melalui Nabi Yesaya bahwa segala sesuatu yang mereka miliki itu tidak dapat melindungi mereka, tidak dapat menolong mereka. Meskipun mereka memiliki dewa, sihir, jampi-jampi, pun juga memiliki kebijaksanaan yang menurut mereka sebagai manusia yang akan menolong mereka, itu tidak akan menolong mereka ketika Tuhan bertindak atas kejahatan, atas ketidaktaatan mereka, di mana semuanya itu tidak akan menyelamatkan mereka. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15, demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jambi itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui nas firman Tuhan bagi kita pada saat ini dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki, segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan itu tidak akan bisa menolong kita, tidak bisa menyelamatkan kita. Entah itu kekuasaan, entah itu kekuatan yang kita miliki. Ketika kita merasa bahwa kekuatan itu adalah kekuatan berasal dari diri kita, kita tidak mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan berkenan atas kehidupan kita. Dan Tuhan bertindak sesuai apa yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Seperti yang Ia lakukan terhadap bangsa Babel. Ia menghancurkan, Ia meruntuhkan Babel karena kesombongan, keangkuhan yang mereka miliki. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas firman Tuhan bagi kita pada saat ini, yang menjadi pembelajaran bagi kita bahwa di dalam kehidupan kita jangan sama sekali segala sesuatu yang kita punya di dalam kehidupan kita menjadikan kita seorang yang sombong, seorang yang angkuh, menjadikan kita seorang yang tinggi hati, sehingga kita boleh semena-menanya dengan orang lain. Kita boleh menindas orang lain, kita boleh mengabaikan orang-orang yang lemah, yang seharusnya kita boleh menjadi seorang yang bijaksana, seorang yang adil.
bagi orang lain, untuk orang yang dapat melindungi orang lain dan sesama kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita juga selalu memiliki hidup yang rendah hati. Rendah hati sehingga kita dapat merenungkan bahwa apapun yang ada pada diri kita, apakah itu sesuatu yang sudah Tuhan berikan, pekerjaan, apakah itu jabatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, di mana kita boleh mempertanggungjawabkan itu dengan sebaik-baiknya di hadapan Tuhan, dengan kerendahan hati kita, dengan kepenuhan hati kita, dan dengan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalani itu semua. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi manusia yang semena-mena. Jangan kita menjadi manusia yang kita merasa bahwa karena kekuasaan kita tidak bisa dilawan oleh orang lain. Karena kekuasaan kita mungkin dapat melakukan berbagai macam yang menurut kita seenak yang kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk orang lain. Tapi Tuhan tidak berkenan atas semuanya itu. Namun kita percaya, pendengar setia yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa di dalam kehidupan kita tidak menjadi manusia yang demikian, tapi kita menjadi manusia yang rendah hati, manusia yang selalu mengandalkan Tuhan, manusia yang selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, manusia yang boleh bertanggung jawab dengan setiap apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Kita percaya Tuhan akan selalu menuntun kita, menolong kita, dan memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas renungan firman-Mu Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami. Firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami bahwa di dalam kehidupan kami boleh bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Kami tidak menjadi manusia yang sombong, manusia yang angkuh atas apa yang kami punya di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami manusia yang rendah hati dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan di jemaat GKE Pilang, Gereja Hosiana. Tuhan memberkati jemaat GKE Pilang dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan selalu memimpin setiap langkah hidup mereka, dan juga Tuhan memberkati di setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Lindung mereka Tuhan dari segala mara bahaya, dan beri mereka kesehatan serta kedamaian. Pun juga kami berdoa bagi pelayan Tuhan di jemaat Pilang Gereja Hosiana, yaitu Pendeta Santi Tuhan. Dan memberkati Ibu Pendeta Santi dalam menjalani tugas pelayanannya di sana. Beri ia kesehatan, kekuatan, sehingga ia boleh melayani dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Pun juga Tuhan memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh juga saling mengasihi, saling mendukung satu sama lain, sehingga kami boleh saling bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.